Hai Sobat Jaratu, kembali lagi bersama saya Fikian Sehat yang sekarang bertugas OJT di KPN Jakarta 7. Dan di sini sudah ada narasumber, namanya Mas Daniel dan juga Mas Awi yang merupakan pegawai CSO yang mungkin udah sering banget dihubungin sama Bapak Ibu dari satuan kerja ya. Nah sebelumnya Mas, di sini kita rencananya mau ngobrolin soal sakti Mas. Nah, sakti itu sebenarnya apa sih Mas? Apakah benar-benar sakti mandraguna beda banget sama aplikasi sebelumnya yang ada di DJPB gitu Mas? Oh ya jelas, pasti yang namanya sakti. Kalau istilahnya dulu itu kita menggodok sampai bertapa-tapa segala macam yang dulunya jadul aplikasinya, sekarang kita sakti. Yang jelas sakti itu lebih simpel daripada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sekarang ini. Sebelumnya kan sebelum sakti itu kita aplikasinya digunakan berbeda-beda ya Mas. Ada Saiba, ada Span. Nah, kalau misalkan sekarang itu dimasukkan ke dalam satu aplikasi yaitu sakti, cuma dipisahkan dalam beberapa modul. Persis. Nah itu modulnya berarti ada berapa ya Mas kalau boleh tahu? Berapa Mas Alwi? Ya 9 modul ya sebenarnya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke jauh lagi nih, sebenarnya sakti ini bukan awalnya ini dahulu ini sakti akan ya namanya aplikasi yang akan menggantikan semuanya. Tetap kita patokannya kalau kita orang berjalan perendaran ya, namanya sakti itu sebenarnya adalah singkatan dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Dan ini nggak salah klaim. Kalau kita ngomong aplikasi keuangan tingkat instansi, berarti otomatis dia harusnya jadi satu-satunya aplikasi. Dia nggak ngeklaim akuntansi, dia ngeklaimnya aplikasi. Kalau saya bilang contohnya akuntansi, hanya untuk akuntansi aja. Tapi sakti ini ngeklaimnya dia sistem aplikasi yang memang untuk instansi, jadi untuk satuan kerja. Jadi memang tidak ada lagi seharusnya, sebisa mungkin tidak ada lagi aplikasi selain sakti. Saktinya nanti mungkin kita anggap sebagai hiasannya lah Mas ya, gitu ya. Persis. Jadi saktinya nih dia benar-benar akan menggantikan ya aplikasi-aplikasi yang banyak yang ngeklaimnya aplikasi Satker nih, SAS, ada lagi Simak BMN yang terkait dengan aplikasi terkait Simak itu aset ya, aset tetap, persediaan, terkait dengan persediaan, Saiba, sistem akuntansinya, nanti semua akan bertransformasi ke 9 modul yang ada di aplikasi Sakti. Memang yang di Sakti ini modul yang baru yang benar-benar belum ada sebelumnya ya, ada namanya di modul admin. Kalau admin selama ini tersebar dia masing-masing aplikasi. SAS punya admin, Saiba punya admin, persediaan Simak semua punya admin. Nah di Sakti cuma ada satu admin. Adminnya nanti akan membawai semua modul itu. Jadi setting referensi, setting pengguna semuanya di modul admin aplikasi Sakti. Jadi adminnya ini yang baru, relatif baru secara proses bisnis ya. Kalau adminnya sudah ada sebelumnya. Tapi untuk proses bisnisnya di Sakti sangat berbeda, di mana dia akan menjadi admin untuk semua modul. Itu yang baru. Satu lagi modul piutang. Piutang ini sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada di aplikasi di Satker atau level instansi atau Satker ya. Nah sekarang di Sakti ini ada. Inilah salah satu kesaktiannya Sakti juga. Ada satu modul yang selama ini belum ada, hanya ada di Sakti, yang nantinya akan membantu pekerjaan satuan kerja di modul piutang itu. Yang lainnya sih seperti biasa ya. Ada modul yang paling sering dipakai nantinya, modul komitmen, pembayaran, bendahara. Sebelum ini semua ada lagi yang paling hulunya, yaitu modul anggaran yang sudah dipakai satuan kerja dari tahun 2019 lah ya. Persiapan 2020 waktu itu, 2020 udah jalan lancar, 2019 pilotingnya untuk anggaran APBN 2020. Nah itu di modul penganggaran. Untuk pelaksanaan ini sering disebut sebagai kelompok modul pelaksanaan ya maksudnya ya. Ada modul komitmen, pembayaran sama bendahara. Ini kita menyebutnya kelompok modul pelaksanaan ya, untuk membedakan dengan yang lain. Jadi ini kelompok modul ya, modulnya ada 3. Ini kelompok modul pelaksanaan. Nah untuk kelompok modul selanjutnya, karena dia ada admin, anggaran, pelaksanaan. Nah sekarang dari kelompok modul laporan. Di situ ada persediaan, aset tetap, pelaporan, GLP, General Ledger dan pelaporan, dan piutang tadi masuk pelaporan. Di situ dari 4, tambah 3, tambah 2 tadi udah jadi 9 modul, di mana dibagi menjadi 3 modul besar, modul penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Admin kan sebenarnya ya namanya setting aja lah ya, bukan
bukan modul utama hanya untuk setting referensi, setting user. Nah itu 9 modul di Sakti. Nah, untuk 9 modul itu Mas, apakah semua modul itu butuh masing-masing satu user atau tiap modul itu bisa dipegang oleh beberapa orang gitu? Baik, jadi untuk modul itu kita akan mengenal yang namanya peran atau wewenang dulu sebelumnya. Jadi ada 4 peran. Kalau kita tadi ada 9 modul, itu akan ada 4 peran. Di mana peran pertama adalah admin, seperti yang tadi dia yang mengelola user sama pengelolaan referensinya. Kemudian operator, satu lagi validator, yang ketiga approver. Nah, untuk satu line ini kan ada line operator, validator, approver. Nah, satu line ini dia tidak boleh merangkap dalam satu modul yang sama. Nah, untuk operatornya dia bisa merangkap berbagai macam modul. Jadi masing-masing modul itu tergantung komposisi satkernya sih masing-masing. Jadi apakah besar kecilnya satker, komposisi SDM-nya di sana bagaimana? Kalau di kantor-kantor kecil sih biasanya ada juga operator yang merangkap semua modul gitu bisa. Tapi dia nggak boleh lintas modul, dia tidak boleh apa namanya Dalam satu rangkaian, dalam satu tujuan rangkaian itu yang nanti. dia tidak boleh merangkap. Begitu juga validator dan approver. Nah, untuk jadi usernya sendiri, misalnya saya ingin jadi jadi admin atau operator, Oke. atau mungkin jadi approver, itu ada syarat-syarat khusus nggak? Misalnya di salah satu modul harus ada punya sertifikat atau yang lain? Sebenarnya Sakti ini kan yang sudah kita jalankan selama ini ya proses bisnisnya ya, pejabat-pejabat yang sudah ada di satuan kerja tinggal kita transformasikan. Yang paling mudah memang kita melihat dari existingnya. Contohnya bendahara sudah disyaratkan sesuai Perpres harus bersertifikasi bendahara. BKPSPM sejauh ini belum, tapi 4 tahun lagi mereka sudah harus bersertifikat. Contohnya seperti itu, tapi sekarang kan belum. Jadi intinya tetap mengikuti undang-undang keuangan negara ataupun aturan-aturan lainnya yang terkait dengan keuangan negara dan perbendaharaan negara. Itulah yang nanti akan didaftarkan di Sakti. Jadi transformasi dari proses bisnis selama ini. Jadi bukan ini baru, wah ini kita pilih orang baru lagi, enggak. Jadi memang selama ini sudah ditetapkan. Intinya Sakti adalah mengakomodir kebutuhan pengelolaan keuangan APBN satuan kerja. Kalau misalnya dia bendaharanya cuma butuh satu, ya dia pasti bendahara cuma satu sih ya. Makanya tidak perlu BPP kan. Nah itu silakan daftarkan sebagai bendahara. Terus untuk modul komitmen contohnya sama pembayaran butuh operator. Selama ini staf PPK-nya yang operator modul PPK di SAS ada 10 orang gitu. Untuk tiap-tiap PPK ada 1, PPK-nya 10. Silakan disesuaikan. Bisa. Jadi memang aplikasi itu adalah mengakomodir kebutuhan pengelolaan keuangan satuan kerja. Dan di mana Sakti ini sekarang sudah advance ya maksudnya sudah next level lah. Di mana kita mappingnya sudah bisa antar PPK per operator. Jadi mau berapapun usernya bisa. Jadi misal Sesuai kebutuhan gitu. Jadi misal satu PPK yang memiliki 2 operator yang membantunya juga bisa. Begitu juga satu operator membantu banyak PPK juga bisa. Ada mappingnya di situ. Tergantung kepada kebutuhan struktur organisasinya masing-masing satu. Berarti untuk validator, reviewer, operator juga itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi ini. Betul. Role ini kan sebenarnya sesuai dengan ini ya kebutuhan dan amanat dari undang-undang di mana harus ada mekanisme check and balance. Jadi kalau operator dia akan melakukan, kalau istilahnya kalau di rangkaian di Sakti namanya maker. Maker dia membuat transaksinya, dia membuat contohnya mencatat BAST, mencatat ada penerimaan barang. Nah nanti ada yang validasi, benar nggak ini ada penerimaan aset sebesar sekian, memang dibukukan nilainya sekian, pajak-pajaknya seperti apa, benar nggak dibukukan di akun-akun yang ini. Nah nanti yang terakhir approver, dia menyetujui yang diinput oleh maker, yang sudah dicek sama validator. Nah approver tinggal menyetujui, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah ya. Jadi persyaratannya benar nggak seperti ini? Apakah semua syaratnya sudah dipenuhi? Levelnya kalau untuk approver memang sebenarnya sudah di tingkat yang paling tinggi. Maka tidak jarang approver itu di tingkat KPA-nya. Contohnya untuk anggaran, untuk aset sih misalnya yang paling ngerti lah sama aset di situ. Untuk pembayaran itu SPM, BPSPM, karena memang untuk rangkaian pembayaran terakhir adalah SPM atau KPPN. Jadi mekanisme check balance-nya untuk 3 ini checker,
maker, checker, approver, biar urut ya. Maker, checker, approver itu kalau di Sakti tadi makanya sebagai operator, validator dan approver. Check and balance Sakti sesuai amanat undang-undang keuangan negara. Nah, untuk misalnya mau daftar Mas, itu tuh nanti sama kita dari KPN itu bakal dikasih form kan Mas? Betul. Nah itu kalau untuk mengisi formnya mungkin apa aja yang butuh? Persyaratannya ya. Iya. Kalau misalnya udah disusun apa namanya sama Satker kan biasanya pertama yang harus dilakukan Satker itu kita profiling dulu. Jadi kan udah tahu nanti ke depan tuh siapa yang jadi operator ini, siapa yang jadi validator ini, siapa yang jadi pro. Udah itu kalau sudah silakan dituangkan ke dalam SK, dituangkan dalam SK Sakti dan kemudian oh ya sebelum ke situ setelah ke situ sudah dituangkan di SK silakan buat email Sakti. Sebelum kita buat user kita buat email Sakti dulu, email kedinasan dulu. Itu ada juga formnya sama contoh-contoh form SK-nya bisa di-download di rollout Sakti. Nanti silahkan di Cek di kolom komentar ya. Bisa nggak Sar? Bisa. Nanti silahkan di-download di situ udah ada. Pertama kita bikin email dulu. Setelah kita bikin email nanti silahkan dikirimkan ke HCSU untuk kami proses. Setelah emailnya sudah jadi baru kita bikin usernya. Ya, formnya juga ada di apa namanya di BT-nya itu juga ada. Yang jelas pastikan data-data yang diisikan di Excel itu benar, seperti nama, nomor HP, itu penting sekali. Kalau nomor HP-nya salah nanti kadang Satker sudah daftar, kok aku nggak terima Mas, ya itu salah ya, gimana mau masuk gitu. Terus nomor-nomor digitnya PWB itu berapa digit itu pastikan harus benar, NIP segala macam juga harus benar. Karena kalau ada salah di situ kadang Satker jadi tidak terima SMS terkait usernya karena salah nomor HP segala macam. Itu harus teliti. Jadi ada critical point-nya nih di tiap step ya, maksudnya ya pas SK biasanya tuh Satker lupa nih ngantumin jawab bendaharanya apa. Oh iya. Ada role-nya nih operator anggaran, bendahara pengeluaran. Cuma jabatan bendaharanya kadang nggak diisi. Betul. Padahal seperti yang kita tahu namanya operator bendahara pengeluaran ya harus bendahara pengeluaran. Aset apa? Operator aset ya harus memang menangani aset. Operator kesediaan atau operator simak BMN. Untuk bendahara penerimaan ya harus disebutkan ya jabatan bendahara penerimaan. Kadang itu enggak atau belum dipenuhi lah, jadi kita kadang terpaksa mengembalikan. Jadi harus perbaiki SK. Itu kritikalnya di SK. Untuk email, jadi yang mendasari kenapa sih Mas harus Sakti email? Iya. Kenapa harus Sakti email? Kenapa nggak Gmail? Karena selama ini Satuan Pendidikan masih nggak ada yang salah. Dia ngisinya email kedinasannya kan kedinasan masing-masing. Jadi bukan saktiemail.go.id. Nah ini memang sebelum tahun 2021 memang dimungkinkan untuk menggunakan GoID, tidak harus Sakti, tapi akhirnya jadi tidak seragam dan kadang juga domain tersebut siapa tahu bermasalah di Satkernya masing-masing, di knhk.go.id, mungkin kemenkes.go.id ternyata masalah atau domainnya hilang. Nah kita kan bisa Sakti itu mengikat ke email, nggak bisa emailnya hilang. Kalau emailnya hilang nanti user reset password nanti tidak masuk ke datanya Satuan Kerja. Makanya kita buatkan bekerjasama dengan Kominfo, kita buatkan domain mail.go.id dan di-maintain juga oleh kita Jenderal Perbendaharaan dibantu juga dengan Kominfo. Jadi kita harapkan nanti database-nya bisa bagus, terstruktur dan tersimpan rapi. Tidak ada alasan nanti wah di sana error nih dari kedinasan KL sana, akhirnya jadinya emailnya nggak bisa diakses itu. Jadi ini yang mendasari kenapa harus sakti.mail.go.id. Ini juga pentingnya email itu nanti segala macam notifikasi akan masuk ke situ juga Mas. Jadi kalau misalnya terkait email, jadi bisa mungkin tetap dipantau lah, jangan apa namanya, jangan asal-asalan inputnya. Gitu. Lalu pendaftaran user ya Mas, kritikalnya ada email ya. Kita masuk yang ketiga pas pendaftaran user. Itu ini Mas. Email. Kode perannya tuh kadang Satkernya masih belum paham. Sama kode perannya itu rekan-rekan Satker user ya, Excel-nya itu silakan lihat di kolom komentar ini ada bit.ly role Sakti. Nah, itu ada referensinya role Sakti. Di sheet keduanya itu juga ada case-case terkait gimana sih kalau si A merangkap ini, si A merangkap validator segala macam. Nah, di situ ada case-case-nya bagaimana cara inputnya.
Tapi kalau misal apa namanya masih juga belum paham karena case-nya terlalu rumit, bisa bertanya juga ke HCSU. Dan tambahkan sedikit soal user sakti, ini kedepannya kemungkinan besar pendaftaran user tidak lagi melalui KPPN. Oh, Spoiler ini ya, sedikit ya. Spoiler. Belum resmi sih, cuma ya ini spoiler aja ya. Kemungkinan besar nanti admin satkernya yang akan mendaftarkan gitu. Jadi KPPN paling mentok-mentok nge-approve lah. Approve aja. Karena kan memang data satkernya ada di satuan kerja kan, yang tahu ada pergantian nanti kalau dia pilih harus gantikan KPPN, mungkin sepertinya terlalu merepotkan. Jadi kedepannya nanti admin satker yang akan mendaftarkan user untuk user sakti untuk saktinya masing-masing. Jadi tinggal mereka, jadi manajemen usernya memang merupakan tanggung jawab dari satuan kerja tersebut. Dalam hal ini KPA, dimana KPA harus mengawasi semua yang ada di bawahnya, dilakukan oleh admin satuan kerja. Berarti sekarang satuan kerja harusnya udah buru-buru nih mas nyelesain semua. Kalau user sih, Ini udah ya mas. Kalau user untuk mitra kami, oke lah. Kami apresiasi atas itu. Terima kasih banyak. Terima kasih rekan-rekan satker. Tinggal sekarang kita lengkapi mungkin rekan-rekan yang OTP mas. Oh, ya, oke. Kalau user sih mungkin ini mas, siapa lagi yang jenjang tadi tuh ya, takutnya ada yang kelupaan tuh, ada validator aset. Yang kurang lengkap aja satu dua gitu. Approver aset persediaan yang sering luput nih, sering kelupaan karena baru kan. Untuk pembayaran sih emang pasti ya BPKB saya udah ada punya ya mas ya. Oleh aset persediaan ini selama ini nggak di operator selesai memang di existing, tapi di sakti kan lebih sakti. Nah lebih sakti harusnya rekomendasinya lebih bagus dong. Jadi ada tingkatan validator dan approver karena dimanapun BUMN ini kan salah satu dari keuangan negara yang paling penting juga ya. Kadang kan asetnya nggak tahu kemana atau penata usahanya kurang, makanya kita butuh validator dan approver. Nah ini sayangnya sering kelupaan karena baru mas ya. Jadi ingat rekan-rekan yang masih nanti cek lagi ya, yang terkait aset, terkait persediaan itu ada validatornya itu juga jangan lupa input ya. Cek lagi di admin satker. Nah untuk yang OTP itu mas berarti untuk pengaktifan OTP-nya itu pakai nomor pribadi masing-masing atau harus dipisahkan nomor tugasnya atau gimana mas? Nomor HP masing-masing pejabatnya seharusnya, karena itu nanti setiap ada transaksi masuk ada transaksi yang membutuhkan otorisasi nanti akan masuk ke nomor HP tersebut. Jadi jangan pakai nomor handphone McD ya 1408. Iya, jangan. Apalagi nomor HP istrinya, apalagi nomor HP istri kecilnya itu lah lebih. Oh jangan lagi. Itu apa sih mas? Apa sih maksudnya? Kayak ketat aja. Saya besar. Oke, berarti tadi yang pasti harus diingetin tuh nomor handphone. Benar. Dan persiapan email sakti dan juga SK-nya ya mas ya. Betul. Itu salah satu yang paling penting. Pendaftaran user. Untuk pendaftaran usernya. Nah, selanjutnya mas berarti untuk pendaftaran user ini dibukanya dari KPPN sendiri untuk sampai kapan aja itu masih bisa ya mas? Kami fleksibel sebenarnya. Yang jelas setelah saya saya inventarisir satu mitra kami sudah daftar semua. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ke depan pastikan ada yang namanya mutasi segala macam perubahan struktur segala macam itu dipersilahkan kalau misalnya ada Jadi sesuai kebutuhan satuan kerja. Betul. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Ternyata kemarin pas daftar, Ganti. ternyata satu orang aku daftar lagi boleh nggak masuk ke KPPN? Silahkan boleh. Yang penting SK namanya ada, Excelnya pas. Tinggal dikirimkan lagi nama-nama untuk bisa kebutuhan satuan kerja mau ganti BPSPM sebulan 3 kali ya. Ya memang kalau kebutuhan ya. Masa kita larang kan ya mungkin. Siapa tahu yang sini tadi kurang bagus kinerjanya ya mas ya. Misalnya mau diganti atau mungkin ada penambahan apa segala macam. Jadi kalau nanti kedepannya di admin satu ya misalnya siap-siap ya. Iya. Ya. Karena masih KPPN. Benar. Jadi itulah peran admin sakti, peran besar admin sakti itu yang paling berat di awal itu admin saktinya. Inventarisir pegawai-pegawai user-usernya, formasi bolak-baliknya itu. Istilah lancar ya jarang. Ya nanti kalau sudah jalan paling ya sebulan sebulan sekali itu pun kalau ada yang ini kan, kalau ada yang user baru atau segala macam. Misalnya kerja jadi operator. Misalnya mungkin dirangkapkan jadi operator. Boleh tuh mas, admin merangkap operator? Boleh, tapi jangan sampai adminnya jadi KPA itu aja.
Iya. Sebisa mungkin admin tuh ya Nggak boleh. Admin tidak boleh KPA. Luar biasa sekali kalau pengguna anggaran. jangan segabut itu kalau menjadi KPA, merangkap admin itu terlalu gabut kalau. Nah, selain itu juga karena ini nanti selanjutnya persetujuan user itu harus via KPA. Jadi Oke. admin rekam, KPA approve. Jadi jangan sampai orang yang sama. Karena Iya. selanjutnya akan ada spoiler lagi. Oh. Terus sekarang sih belum, masih di KPPN kan. Nah berarti untuk kedepannya nanti kan sekarang mungkin udah selesai usernya mas, mungkin udah hampir selesai. dipenuhi lah. Nah selanjutnya itu kalau boleh tahu di spoiler bakal ada ini nggak mas, kayak diklat untuk khusus dari admin-adminnya, terutama admin nih, kan dia bebannya kayaknya berat banget untuk sekarang nih, mas. Kalau admin sih memang berat tugasnya. Di Tapi awal. sekarang di awal. Di awal. Tapi sepertinya tugas mereka hampir selesai Sudah di selesai, awal. sudah Nah, mau malah selesai. sudah selesai, tinggal OTP saya satu Nah, dua itu yang di sini kan kita mau end user training nih, Mas. Persis. User Nah, training. itulah yang akan kita siapkan untuk fintechnya. Nanti teman-teman admin mungkin tugas terakhirnya ini yang di tahun ini yang agak berat, tolong dikoordinasikan sama rekan-rekannya yang di kantor untuk mengikuti end user training yang akan kita selenggarakan kapan Mas Ali? 20 September, mulai 20 September sampai 2 minggu kemudian, 2 minggu ke depan. Jadi kita minggu pertama untuk kelas pelaksanaan dan minggu kedua untuk kelas pelaporan. Jadi disiapkan dulu user-usernya, settingnya juga di level admin sudah kita buatkan suratnya. Apa saja yang harus dipenuhi oleh satuan kerja, silahkan dipenuhi. Kalau ada masalah, segera koordinasi. Ada kesulitan, segera koordinasi. Dan mungkin kita akan lakukan monitoring siapkan lagi nanti mas ya. Kita minggunya atau minggu depan kita lakukan monitoring lagi siapa satuan kerja, apakah sudah sesuai atau tidak. Setting ini sih kedepannya akan dibutuhkan juga untuk transaksi. Jadi memang mau nggak mau harus diikut. Jadi sebelum kita jalan ke transaksi yang retail di Satker, kita bikin dulu setting seperti realnya, lalu latihan di server latihan. Dan ini yang saya rasa paling dinantikan satuan kerja nih mas ya. Kalau naik aplikasi, kalau kita lihat orang operasi nggak ada mas, yang nge-game masa kita nggak ada orang nge-game ya? Iya, seperti ibarat kita belajar naik mobil cuma baca buku kan, kapan kita bisa mengendarai mobil gitu kan? Dari nanti ikuti saktinya harus pastikan konsentrasi full, semuanya bisa hadir. Ya kalau ada pekerjaan lain ya izin aja mengatakan Pak ini sakti Pak, penting Pak. Kayak maksudnya kalau ada yang lebih penting monggo. Iya. Tapi sebisa mungkin nanti kita record juga sih mas ya. Iya. Atau ada di pandu sakti juga nanti cara-caranya seperti apa. Yang jelas kalau mau maksimal ikuti dengan hari per sesuai harinya, cepat, step by stepnya. Tips lagi nanti kan setiap hari itu kan kita harus sudah selesai apa, bikin apa. Hari berikutnya kita sudah bikin apa. Nah, semisal kalau hari pertama nanti teman-teman ada kegiatan lain yang mungkin agak mendesak gitu, nggak apa-apa, silakan nanti tinggal kembali boleh nonton videonya. Nanti tinggal mengikuti sampai step yang terakhir. Jadi untuk hari-hari keesoknya tidak ketinggalan. Kami juga udah siapkan di step by stepnya, langkah-langkah kalau misalnya ada ketinggalan. Nanti kita rilis per hari ya biar nggak kebalap mas ya. Nanti ada yang terlalu semangat. Oh udah saya sampai hari keempat mas. Nanti takutnya ada info-info penting yang tidak tersampaikan. Kita kan harus menginfokan dulunya ini kenapa seperti ini dan hati-hati nanti di sini, kritikalnya di sini. Nanti kalau kita kasih petunjuk semua sampai hari terakhir, tahu udah diberesin semua. Atau mungkin memang saktinya sakti memang. Iya, sakti. ini data sakti. Tapi kuadrat. tapi bagus sebenarnya, nggak apa-apa juga. Tiba-tiba udah jadi empu gandong udah apa ya mas? Seperti itu bisa bantuin kita ngajarin Bantu materi kita ngajari, mau jadi duta saktinya, Duta sakti, boleh atau bantu bisa- training teman-teman yang lain. bisa bantu teman-teman yang di daerah ya. Lebih mantap lagi. Jadi nanti bisa bantu teman-teman vertikal di daerahnya ngajarin sendiri gitu, malah lebih oke lagi. Yang jelas sekarang pastikan semua usernya bisa login di Sakti. Benar. Pastikan rekan-rekan juga bisa login. Kalau nggak bisa login, kembali lagi ke HCS. Silakan lakukan konsultasi ke sana. Sebutkan namanya siapa, nih kode satker mana, infokan nggak terima SMS, minta aja reset passwordnya, nanti akan kami tindak lanjuti. Itu kalau misalnya ada yang belum terima SMS atau apa. Berarti siap-siap nanti ya buat para rekan satuan kerja nih, Sobat Jakatu, untuk 20 September nanti ketemu lagi sama Mas Daniel, Mas Alwi. Tadi ternyata banyak, kita semua dari KPN Jakarta 7 akan membantu mendampingi ya gimana Sakti itu, karena ini besar ya mas ya. Besar sekali Sakti ini. Bayangkan Bapak Ibu dulu sebelum aplikasi SAS atau SPM dulu manual apa gimana mas? Saya kayaknya
tidak setua itu soalnya. Nanti saya tanya bapak saya. Ya, kan atau dari manual dulu ya, kita manual pindah ke aplikasi lah. Pasti ada perubahan yang besar. Nah, SPM dari aplikasi SAS ke Sakti ini tidak sebesar itu. Cuma kalau tidak kita seriusi ya nanti akan lewat juga. Sakti ini kan akan menggantikan SAS-nya nih. Jadi selama ini Bapak Ibu pakai SAS, pakai Saiba, simak persediaan, monggo berangkat dulu ya, selesai dulu. Setelah ini kita akan berpisah, kita akan tidak menggunakan lagi SAS, simak persediaan Saiba, kita sudah tidak gunakan lagi. Jangan lupa Mas Alwi, kelebihannya Sakti apa aja? Ya Mas, saya nggak kuat kalau disuruh nyebutin semua Mas. Banyak sekali pokoknya. Single database, Mm-mm. terpusat, Mm-mm. single entry point. Mm-mm. Wah, banyak lah. Sakti Web bisa diakses di mana saja. Jadi bisa kalau device apapun, wah, bisa banyak. diakses di HP pun bisa, di HP Android bisa diakses di laptop, dikerjakan dari rumah bisa. Nggak perlu install lagi, nggak perlu pemeliharaan database. Nggak usah backup ya, nggak usah Benar, pusing-pusing nggak sama usah database. database. Jadi Yang memelihara kami, Mas. Jadi satu penting nggak ribut-ribut aja. Yang penting ada device, laptop atau HP, lebih baik laptop sih. Karena kalau menginputkan butuh ketelitian kan, akunnya salah-salah sama jaringan internet. Gitu saja. Ya, jangan biar database berat, biar aku aja. Benar, biar kami yang keluar HP. Oh, yang untuk OTP Mas, itu SMS-nya tuh nanti dikenakan biaya nggak Mas nanti kalau misalnya nggak terima SMS? Kalau SMS ini kan udah sistem ya, jadi kita provider, ada providernya lah dari Kementerian Keuangan, kita berkontrak juga. Jadi ini Bapak Ibu OTP nggak usah pusing nanti, wah nanti ada SMS masuk kita dipotong pulsa. Tenang, kami bukan bank Bapak Ibu, kami bukan bank. Jadi rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi tidak mengungut biaya ya. Kita kontrakkan biar gratis, tis Bapak Ibu. Cuma kalau ternyata nanti ada kendala jaringan ya. Tapi yang jelas ini Mas Alwi, pasti aman. pastikan nomor HP-nya itu aktif ya. Nomor HP aktif. Jangan sampai Jangan masa tenggang. Masa tenggang itu nggak bisa masuk juga. Nggak bisa masuk karena rule-nya dari operator seperti itu ya, bukan kami nih yang mau rusak. Jadi untuk OTP-nya tidak ada dikenai biaya dan itu menjamin lah ya. HP kan harusnya nggak disebar-sebar ya Mas Hendra ya. Iya. Kalau ada namanya SPM udah dipakai OTP, kita kirim KPPN. Wah itu bukan dari saya. OTP-nya bukan dari HP saya. HP siapa? HP-nya dipegang siapa? Iya. Jadi kalau udah OTP, berarti itu menandakan memang ADK tersebut dari pejabat yang mengusulkan. Pernah Gitu. Itulah OTP. Sama lah kita OTP udah familiar misalnya ya. Selama ini kita di marketplace atau di mana pun udah biasa lah sama OTP. Jadi OTP harus dijaga kerahasiaannya. Benar-benar harus dipastikan kalau dari request OTP, Bapak Ibu PPK PPSPM, pastikan memang itu sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ada OTP, ada pengiriman SPM KPPN, ini apa nih? Misalnya operatornya Pak, minta tolong Pak OTP. Nanti tanyain dulu itu SPM apa? Misalnya kalau Bapak Ibu tidak tahu ya, saya tidak pernah merasa tanda tangan SPM ini. Tahu ada OTP masuk. Padahal hari ini mungkin nggak ada agenda mau maju SPM. Tahu ada permohonan OTP, nah itu yang perlu jadi dicurigai ya, perlu dicurigai. Takutnya ada apa-apa di apa ini? Jadi setiap SPM pasti ada OTP. Jadi PPSPM atau misalnya PPK setiap melakukan apa Ada kontrak, ada supplier, jadi kita sama-sama aman. Dari Satker aman, dari KPPN juga aman. Itulah fungsinya OTP, mengamankan semua yang dalam rangkaian. Itu aja. Berarti pastikan juga nomornya nggak lupa diisi pulsa terus ya Mas, perpanjang terus. Oh, yang penting aktif sih. Yang Tahu penting udah nggak apa-apa. Nah, pulsanya nggak ada nggak apa, yang penting aktif. Kan aktif masih isi pulsa dulu Mas. Iya. Lo bisa ya? Nol bisa. Yang penting Lo kan bisa, ada yang penting progresnya aktif. kan. Jadi di terus tuh. Iya. Terus hati-hati ya, kelas nomornya jangan dikasih orang. Iya. Adanya jangan dikasih orang, Iya. nomor itu. Benar. Itu yang harus dihati-hati nih, jangan sampai nomornya yang kemarin daftarin ternyata bukan nomornya BPSPM, ternyata operatornya nih. Nanti semua SPM ya udah dari Kalau hilang Mas HP-nya Mas. kalau hilang bisa nih Bapak Ibu mengusulkan ke kami diblokir. Kita blokir OTP-nya sementara, nanti bisa lakukan pemutakhiran data, nomor HP-nya diupdate, setelah diupdate nanti kita aktifasi OTP ulang. Jangan nomor HP yang baru. Jadi tetap harus aman, cepat-cepat. Ya intinya OTP ini kayak ini lah. Langsung lapor aja, langsung Banking lapor, lah. ya, langsung lapor aja ke KPPN katanya HP hilang. Nomor HP hilang yang situ ada bankingnya kita pasti panik kan ya. Nah. Oh harus kita blokir dulu nih. Bahaya nih kalau nggak diblokir. Intinya sama seperti itu kan Bu. SPM ini kan tetap ada uang yang keluar nih dari itu kan. Apalagi ini bukan uang kita ya.
uang negara loh. Kita kayaknya lebih harus menjaga uang negara daripada uang kita sendiri nih. Dan uangnya besar-besar gitu. Oke baik, mungkin terima kasih Mas Daniel dan Mas Alwi. Sekian dulu. Ya nanti bisa Siang dilanjutin di sama malam Mas tadi Mas Daniel. lanjutin di episode selanjutnya mungkin Mas. Oke, Bisa siap. untuk nanti belajar modulnya juga kan Mas, bisa jadi dari situ juga. Oke. Sekian dari kami Jakarta 7, semoga bermanfaat nih buat rekan-rekan Satker semua yang mempersiapkan dirinya untuk menggunakan aplikasi Sakti di tahun 2022 nanti ya Mas. Perdananya untuk dipakai 2022. Benar, gaji itu. Gaji itu Oh, Januari. Desember sudah. Oh, Desember sudah harus maju. Harus ya, ingat itu berarti harus benar-benar diperhatiin dan jangan sampai nanti tiba-tiba gajinya telat Mas. Nanti Tapi kalau telat, kalau nggak dibayar malah apa lagi? bisa nggak makan itu Mas. Ya, intinya kita sudah mendukung Bapak Ibu, jadi silahkan dipenuhi gitu aja. Kita akan selalu mendukung, tapi jangan sampai satuan kerjanya yang malah tidak kurang respon dari kami lah. Kami selalu ini Mas ya, selalu intensif lah, intensif untuk mengawal Sakti. Komitmen dari KPPN Jakarta 7. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian. Bye.